Halo guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya sedang berada di showroom Heidelberg. Pasti semua sudah tahu ya Heidelberg nama besarnya. Nah, bersama dengan saya saat ini adalah Bapak Ahmad Suef Mahendra. Halo Pak Andre. Pak Ahmad Suef Mahendra adalah product manager ya dari bidang post press ya. Betul, wow, Pak Andre. Luar biasa. Sehat Pak, sukses selalu ya. Sehat Pak. Luar biasa. Sukses. Udah lama juga nih kita nggak ngobrol-ngobrol nih. Sekarang saatnya kita ngobrol Pak. Oke. Lebih detail lagi. Siap. Kebetulan Nah, kita juga punya produk-produk yang perlu kita sampaikan juga kepada semua pelanggan-pelanggan kita ya. Betul terutama sekali. ke followernya Pak Andre ini. Oh, luar biasa. Ya, Ini Pak. informasinya sangat berharga sekali. Oleh karena itu jangan lupa klik like and subscribe Print Graphic Channel. Siap. Nah Pak, mesin apa nih yang lagi hype nih? Kelihatannya banyak sekali ya. Heidelberg meluncurkan produk-produk terbaru yang canggih-canggih nih Pak. Iya. Nah, ini di belakang kita ini ada mesin yang kelihatannya keren sekali ya penampilannya. Iya, betul. Ini mesin masa depan. Mesin Pak masa Andre. depan. Mesin masa depan ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini percetakan kemasan sedang booming-boomingnya. Jadi semua orang butuh cetakan kemasan, Betul, ya. betul. Dari mulai makanan, obat-obatan, kosmetik dan juga spare part semuanya perlu kita bungkus sehingga ada nilai jual yang jauh lebih tinggi. Nah, Iya. untuk memastikan itu semua, tentu kita harus memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sesuai standar. Apa yang kita produksi itu sesuai dengan keinginan daripada semua pelanggan-pelanggan kita. Nah, di sini mesin ini untuk memastikan jangan sampai produk yang kita produksi, ya, barang yang kita produksi itu kemudian terjadi cacat. Nah, kita bisa melakukan sortir manual, tapi kalau jumlah dari cetakan kemasan itu akan jumlahnya adalah sangat banyak sekali, jutaan pieces. Dan itulah yang kemudian bagaimana supaya kita bisa memastikan dari lembar ke lembar itu kualitasnya sama, dari waktu ke waktu sama. Nah, sehingga ada kepercayaan dari pelanggan kita sehingga order akan terus mengalir Pak Andre. Nah, inilah mesin yang akan kita sampaikan kepada semua followernya Pak Andre dan juga kepada masyarakat pencinta dan juga pelaku bisnis percetakan kemasan. Nah, ini adalah mesin Dayana i55 diproduksi oleh MK Masterwork yang merupakan rekanan dari Heidelberg di seluruh dunia ya. Jadi mesin ini sudah cukup populer saat ini ya, terakhir-terakhir ini karena sudah menjadi kebutuhan. Nah, setelah proses cetak kemudian ada proses die cut. Nah, sebelum proses die cut tentu ada proses dikasih laminasi atau kemudian ada foil dan seterusnya. Nah, mesin ini untuk memastikan setelah proses cetak dan mesin foil die cut itu nanti produknya adalah sesuai standar baru masuk ke mesin folder keluar atau dikirim kepada pelanggan kita. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan dari feeder aja Pak Andre ya. Jadi kita lebih jelas supaya Bapak juga nanti punya gambaran bagaimana mesin ini bekerja ya. Sekarang ikut saya Pak Andre ke sini. Saya ajak Bapak ke sini, silakan. Saya mulai dari sini. Ini adalah mesin terminal. Jadi semua penyetelan kita akan lakukan dari mesin information display. Di sini berisi informasi yang cukup banyak ya. Di antaranya kita bisa memastikan ya produk yang akan kita sortir ya itu memenuhi standar. Jadi kita bisa melakukan masking di semua gambar. Contohnya saya ambil kebetulan kita jalan dari produk ini. Ini adalah travel time ya untuk wadah tiket dan juga wadah paspor dan seterusnya itu ya. Ini nanti kita akan jalankan ya, nanti kita akan melihat mesin ini bagaimana bisa cepat untuk menyortir dari lembar ke lembar. Nah, di sini kita akan lihat proses masking ya. Jadi titik mana dari gambar ini yang kemudian kita jadikan satu referensi ya. Bisa jadi produk ini atau bisa jadi produk-produk yang lain. Seperti yang paling kritikal itu adalah produk pharmaceutical atau obat-obatan dan kosmetik. Jangan sampai produk yang kita hasilkan nanti kemudian berbeda antara satu lembar dengan lembaran yang lainnya. Nah, semuanya akan di setting di sini dan penyetelannya Pak itu tidak membutuhkan waktu lama, hanya sekitar 30 menit. Apalagi kalau produknya itu adalah produk yang sudah pernah kita setting, jadi tidak memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Nah, mesin ini ya mempunyai kecepatan mechanical speed sampai dengan 300 meter per menit.
Nah, sehingga untuk produk-produk seperti ini kita bisa menghasilkan sampai dengan 80.000 pieces per hour. Nah, bisa dibayangkan 80.000 pieces per hour itu kalau disortir dengan tenaga manual akan membutuhkan berapa orang yang akan kita gunakan. Nah, mesin ini hadir dalam rangka untuk memberikan solusi terbaik, simple, dan kepastian. Jadi produk yang akan kita hasilkan itu nanti pada saat kita kirim kepada pelanggan kita, semuanya confirm dan sudah dipastikan bahwa itu diterima. Nah, ini semuanya ada di sini. Ya, semuanya kita lakukan penyetelan, baik itu pada saat pertama kali maupun pada saat jalan. Kita bisa melakukan penyetelan-penyetelan yang dianggap perlu. Cukup simple ya, jadi tidak memerlukan teknologi yang berbelit-belit. Jadi operator yang baru lulus sekolah pun bisa kita ajarkan untuk menjalankan mesin ini, dan tidak perlu yang pengalaman ya untuk menjalankan mesin ini. Nah, kemudian lanjut, ini adalah informasi semuanya di sini. Nanti di sini adalah feedernya. Cara kerjanya adalah hampir sama dengan mesin folder gluer. Jadi kita akan melakukan memasukkan produk itu seperti ini. Pada saat nanti yang diambil adalah yang paling bawah. Ini sudah dilengkapi dengan belt yang ada suctionnya ya, terdiri dari 3. Jadi nanti kita gunakan. Kemudian ini ada side gate-nya untuk memastikan kiri dan kanan, dan ini ada finger untuk memastikan jangan sampai produk ini terjadi double pada saat dikeluarkan. Nah, setelah proses penyetelan di sini selesai yang tidak membutuhkan waktu yang lama, sekarang kita setting di side lay-nya ya. Di side lay ini terdiri dari OS sama DS. Dan ini untuk memastikan bahwa produk yang kita jalankan itu arahnya adalah segaris ya. Ini untuk memastikan jangan sampai terjadi tidak kestabilan antara kertas yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang istimewa yang lainnya adalah di samping ada side lay, maka di sini ada penyedot debu, Pak. Nah, Pak Ade, di sini ada penyedot debu. Green belt inilah yang satu mengurangi debu-debu dari debris maupun dari potongan bekas die cutting. Jadi nanti semuanya debu itu akan ditampung, kemudian ada satu chamber ya di sebelah kanan dari mesin ya, itu nanti ditampung di situ semua. Jadi cukup clean ya, jangan sampai nanti kamera itu nanti ketutup oleh debu. Makanya inilah difungsikan ada green belt yang fungsinya adalah untuk menghisap debu dari setiap lembar kertas yang kita jalankan. Nah, setelah semuanya setelan penyelesai, baru kita masuk ke kamera ya. Di sini ini adalah ruang kamera, Pak Andre. Ya, terdiri dari 2 kamera 4K ya, itu untuk yang standar kamera, dan satu lagi 4K color itu adalah yang embossing kamera. Pada saat kita menjalankan ya, pengen melihat apakah produk itu sesuai standar dari sisi warna ya, cyan, magenta, yellow, black, ataupun misalnya nanti kita pastikan jangan sampai ada embossing tapi tinggi rendahnya tidak sama. Kemudian ada lagi pada saat nanti creasing tapi creasingnya tidak sama. Ada perforasi, perforasinya nggak sama. Nah, di samping itu juga dilengkapi dengan kamera satu lagi, Pak Andre, yaitu ada kamera namanya embossing kamera. Nah, kamera yang kedua inilah yang berfungsi untuk melakukan penyeleksian. Pada saat nanti surface-nya ada metallized paper atau kertas yang dilakukan dengan hot foil. Nah, itu nanti kita harus cek, kita pastikan tidak ada yang merampang ya, warnanya sesuai. Nah, termasuk juga yang tidak terlihat oleh mata. Ya, contohnya gini. Pada saat dilapisi laminating, tebal tipisnya laminating harus standar. Nah, kalau tidak maka kamera inilah berfungsi untuk melihat tebal tipisnya dari gradasinya itu ataupun dari lapisan laminatingnya. Nah, itulah memastikan. Nah, di samping 2 kamera tadi ini dilengkapi dengan backside kamera ya. Nah, backside kamera adanya di bawah ya. Itu adalah berfungsi untuk melihat cetakan dari balikannya ya. Seandainya nanti ada cetakan balikan misalnya 2 warna, maka kita pastikan bahwa posisinya adalah sudah tersortir atau sudah terdeteksi bahwa itu confirm. Nah, dari semua pembacaan itu nanti, maka kita nanti pastikan produk yang bagus akan terus lurus ya di bagian atas. Kemudian produk yang tidak sesuai standar, maka dia akan diturunkan ke bawah. Ini adalah ejector station ya, yang sangat
cepat ya untuk bisa melaksanakan perintah dari sistem yang ada di mesin. Nah, sehingga nanti produk yang bagus sama yang tidak bagus itu akan terseleksi dengan secara otomatis. Nah, kemudian nanti kita lihat hasilnya ya. Pada saat nanti produk yang bagus dia akan menuju ke area ya good product. Nah, produk yang tidak bagus nanti ada di bagian bawah yaitu yang sebagai non good product. Nah, Pak Andri jangan usah khawatir pada saat nanti produk yang kita kategorikan sebagai non good product, maka kita juga bisa melakukan sortir dengan grade yang kedua atau ketiga. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak pasti dibuang ya? Nggak pasti dibuang. Pada saat nanti kita misalnya mencetak 1 juta, itu yang terseleksi bagus hanya 800.000, berarti kan minus 200.000 ya Pak ya. Nah, itu nanti kita bisa sortir ulang. Tentunya kita sampaikan kepada end user kita, ini sudah terseleksi ya tambahannya, tapi mungkin grade-nya akan kita rubah. Nah, sehingga nanti tidak perlu mencetak ulang ya. Dengan ya kita sampaikan kepada customer kita, ini adalah grade yang kedua atau grade yang ketiga. Nah, biasanya mereka mau menerima dengan catatan produknya tidak mixing, tidak tercampur Pak, antara yang jelek dengan yang. Jadi nanti ada yang sobek itu kecampur, ada yang cetakannya hanya satu warna itu tercampur. Nah, itu yang customer kita nggak mau. Nah, itulah yang kemudian fungsi dari mesin Dayana i55. Ya, memang kita punya 2 ukuran Pak. Ada ukuran 42 sama ukuran 55. Yang paling populer saat ini adalah yang ukuran 55, dan ini kita sudah cukup banyak memasang di customer kita Pak di Indonesia ya. Kita udah lebih dari 11 mesin yang kita pasang. Dari 11 unit 11 mesin. Ya, baru cepat Pak. Wah, nah, biasa ya. memang lebih banyak kan mesin die cutter ya. Nah, ini kan ada percetakan tertentu. Tapi ini trennya adalah meningkat dari waktu ke waktu. Tadi disebut the future ya. Betul Pak, untuk masa depan. Untuk masa depan. Ya. Persaingan semakin ketat, kemudian penggunaan tenaga kerja juga jangan sampai terlampau banyak. Nah, inilah mesin ini sebagai salah satu solusi ke depan untuk bisa tetap mempertahankan. Nah, ingat bahwa saat ini kita tidak bersaing di dalam negeri aja, tapi sudah global. Jadi jangan sampai kita juga pelaku percetakan di Indonesia ketinggalan Pak, ketinggalan untuk mengadopsi teknologi. Memang bisa dilaksanakan dengan manual, tapi akan butuh waktu dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, mesin ini sebagai solusinya. Nah, saya tertarik ini Pak. Ini kan pasti yang paling bertugas bekerja keras dalam hal ini adalah sensornya dan sensor kamera, dan juga kamera ya. Nah, boleh lihat seperti apa sih kameranya Pak? Boleh Pak. Nanti kita akan sampaikan langsung. Ya, ikutin saya Pak di sini. Ini kita buka. Kebetulan ini dilengkapi dengan sensor. Pada saat kita buka berarti mesin dalam kondisi off ya. Jadi untuk menjaga ya, jangan sampai debu masuk Pak. Debu masuk kemudian tidak aman juga ya. Nah, ini saya sampaikan Pak, ini adalah kamera standarnya 4K color. Ini di sini Pak tertulis buatan Dalsa, Kanada ya. Ini adalah untuk kamera standar yang bisa mendeteksi kualitas cetakan, yang bisa mendeteksi warna ya, kemudian mendeteksi gradasi dan seterusnya. Ini dari kamera yang pertama ya. Itu untuk kualitas cetakan yang standar. Kemudian ada embossing kamera Pak yang kedua ini dipantulkan dengan cermin. Nah, inilah kamera yang bisa mendeteksi apabila surface cetakan itu ada embossing ya. Kemudian apabila terjadi pantulan Pak, terjadi pantulan yaitu dipantulkan dengan kaca ya. Jadi kalau backlight ya, jadi nanti kamera akan melihat dari sisi sampingnya. Nah, itu nanti dia akan mendeteksi ketinggian dari embossingnya, kemudian kedalaman dari creasingnya ya, kemudian perforasi dan seterusnya ya. Di samping kalau ada kerjaan metalize, ada kerjaan yang di foil dan seterusnya. Inilah fungsi dari kamera yang kedua. Ini Pak kamera. Nah, di sini masih ada beberapa slot lagi Pak. Masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu masih ada 4 lagi yang kita bisa pasangkan. Suatu saat nanti kita bisa upgrade ya dengan kamera yang lebih banyak lagi. Tentunya dengan kerjaan-kerjaan yang lebih spesifik. Jadi pada dasarnya 2 kamera ini sudah lebih dari cukup. Namun suatu saat ke depan butuh di-upgrade dengan kamera yang jauh lebih sensitif, maka sudah kita siapkan. Jadi ini adalah
mesin masa depan. Nah, Pak Andre, di samping dua kamera ini ya, itu kita masih ada kamera lagi yang di bawah sini, Pak. Yang di bawah itu ya, yang di bawah ini ya. Itu backside kamera ya. Tapi di bawah itu kan berarti resikonya ada kena dia mungkin debu ya, betul kan? betul. Berarti itu dia pasti, Pak. ada semacam untuk jadi nanti secara khusus, Pak, itu ada namanya air blow ya. Itu nanti dia akan menyemprot secara berkala sehingga nanti membersihkan debu debu atau debris daripada sisa hasil potongan yang kemudian jatuh ke bawah. Jadi nggak usah khawatir, kamera akan tetap bisa membaca dengan sangat-sangat teliti. Nah, itulah fungsi dari kamera ini. Ya, jadi memang desain dari mesin ini lebih banyak untuk pekerjaan-pekerjaan di sigaret, Pak. Sigaret, di negaranya sana, ya, di pembuat mesin. Ini hampir satu percetakan itu sampai mempunyai 6 sampai 10 mesin ya untuk mensortir produk-produk rokok ya. Kemasan dari rokok. Kemasan dari rokok itu sendiri. Benar-benar tidak boleh ada cacat. Betul, nggak ada boleh cacat sedikit pun. Nah, ini untuk memastikan jangan sampai terjadi cacat produksi yang mengakibatkan biaya-biaya tambahan yang kemudian kita tidak inginkan. Gitu. Nah, kalau boleh tahu, Pak, ini speednya bisa sampai berapa maksimalnya, Pak? Jadi ini kita desain mesin ini sampai dengan 300 meter per menit, Pak. 300 meter per menit. Dulunya kita mengeluarkan yang versi 250, namun saat ini kita sudah seragamkan, ya, kita sudah upgrade semuanya. Jadi customer sangat enjoy dengan kecepatan tinggi, ya, gitu. Jadi 300 meter per menit. Nah, itu kalau kita lihat bisa menghasilkan berapa? Tentu tergantung dari size-nya, ya, tergantung dari ukuran kertas. Contoh kalau untuk untuk kertas rokok ya, itu kita bisa menghasilkan lebih dari 130.000 meter pieces, Pak. 130.000 pieces per hour. Nah, itu kalau dihasilkan oleh tenaga manusia berapa lama itu, Pak? Belum lagi ada human error. Ada human error ya. Atau kemudian antara satu orang dengan yang lainnya itu tidak akan sama. Tapi mesin ini memastikan setiap lembar itu dipastikan standarnya sama. Nah, mungkin suatu waktu Print Graphic bisa ya meninjau langsung bagaimana mesin ini dipakai oleh customer oleh Heidelberg ya. Sangat memungkinkan, Pak. Kita bisa nanti Pak Andre dan kemudian seluruh viewernya Pak Andre ya kemudian melihat secara langsung. Mungkin kita bisa nanti ajak beberapa customer yang sudah menggunakan mesin ini dan pengalamannya ya inputnya cukup bagus, Pak. Jadi cukup bagus. Sekarang tidak ada lagi namanya kerjaan di reject, diantar ulang. Ya, jadi semuanya sudah settle. Pada saat dikirim sudah confirm. Nah, itu juga mengurangi waktu, downtime-nya juga. Jadi konsentrasi ke kerjaan yang berikutnya. Jadi intinya hasil dari percetakan kemasan itu adalah bisa dikirim dengan sesuai dengan pesanan. Nah, sehingga tidak ada lagi namanya kerjaan ulang, nyortir ulang dan seterusnya. Jadi kualitas lebih terjaga. Banyak profit ya, benefit. Betul. Juga, ya kan, terutama mungkin dalam segi penghematan waktu, waktu, kan, biaya juga, kemudian ya. resiko yang dihadapi karena produk itu harus dikembalikan lagi, harus nyetak ulang lagi, berapa, Pak? Kemudian transport gitu ya, belum lagi orang yang melakukan penyortiran. Nah, inilah sebagai salah satu solusi yang untuk ke depan itu akan banyak sekali orang yang percetakan yang membutuhkan mesin ini. Apalagi nanti misalnya percetakan ini harus berstandar ISO, ya kan? Betul, Pak. Tadi Bapak sempat juga bahas bahwa salah satu persyaratan juga untuk kelengkapan dari mesinnya itu sendiri ya. Iya, betul, Pak. Jadi pada saat nanti end user kita atau customer dari percetakan itu mempertanyakan apa yang menjadi standar seandainya saya memesan produk ke percetakan Bapak. Nah, itu tentu bingung untuk menjawabnya karena oke, Pak, kami melakukan sortir. Alat apa yang Anda gunakan? Oh, kami melakukan sortir manual. Berapa banyak orang? Oh, kami bisa, Pak, kerahkan sampai ratusan orang. Nah, apakah Bapak bisa memastikan ratusan orang itu mempunyai standar yang sama? Tentu nggak akan bisa dijawab, ya. Iya. Tentu kita akan lakukan berapa kali, Pak. Oke, kalau berapa kali berarti nggak pasti. Kami butuh kepastian. Nah, inilah mesin yang bisa kita berikan dalam rangka untuk memenuhi standar ISO. Jadi kalau mesin itu bilang A ya A, B ya B. Jadi tidak ada kompromi, Pak. Jadi kalau memang reject ya reject semua. Tapi kalau bagus ya bagus gitu. Berarti bisa dipastikan dari lembar pertama sampai terakhir itu sudah
tersortir dengan sangat baik sesuai dengan standar. Oke. Gitu Pak Andri. Iya. Oke. Nah Pak, ini pengen tahu juga nih tentang MK ini sendiri, jadi hubungannya dengan Heidelberg ini bagaimana sih Pak? Baik Pak Andre, ini jadi suatu blessing in disguise ya. Jadi kita kerjasama dengan MK itu mulai dari 2014 ya. 2014. Jadi 2015 itu kita tangani perjanjian kerjasama antara pimpinan kita di Heidelberg di pusat di Jerman, kemudian dengan komisioner dari MK. Nah kemudian kita ada joint exhibition ya, yang debut pertama itu adalah Drupa 2016. Nah, saat itulah kita kemudian Heidelberg ya itu membuat booth yang bersebelahan dengan MK. Nah, kemudian pada saat itu dilanjutkan dengan event Indoprint Pak 2016. Nah, mungkin Bapak ingat waktu itu kita ada event percetakan grafika yang cukup besar di Indonesia, yaitu setiap 2 tahun sekali. Nah, 2016 itulah debut pertama. Jadi kita tidak hanya memiliki mesin-mesin die cutter juga Pak. Kita ada mesin folder gluer, kemudian kita ada mesin hot foil stamping, dan di samping itu mesin ini juga mesin Dana Eye. Nah, di samping itu juga kita memiliki mesin-mesin yang variannya cukup banyak ya, ya dari mulai yang entry level sampai dengan yang high speed itu kita memiliki varian yang cukup banyak. Jadi kita tidak hanya menjual yang satu tipe, tapi cukup banyak sekali Pak tipe-tipe yang kita miliki, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan customer. Jadi customer butuh apa, kita ada. Gitu. Jadi bukan berarti kayak tos serba Pak ya gitu. Oke. Berarti gitu. Ini highlightnya nanti akan terus lanjut di Drupa tahun depan ya. Nah, Drupa 2024 itu juga kesempatan kita untuk menunjukkan teknologi-teknologi baru hasil kolaborasi antara Heidelberg dengan MK. Jadi nanti kita saksikan bersama Pak, ada produk-produk baru apa yang ditampilkan. Tapi dalam hal ini MK Dana Eye ini adalah salah satu solusi terbaik saat ini untuk pelaku bisnis percetakan grafika. Oke. Gitu. Ini luar biasa penuturan dari Bapak, informasinya yang sangat penting bagi dunia printing, terutama percetakan kemasan. Ya. Oke guys, demikian video print grafik kali ini. Semoga ini menjadi wawasan informasi yang bermanfaat bagi para penonton semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya.